Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rudini, nomor induk mahasiswa 24011959997, LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya mahasiswa PPG Piloting 3 guru tertentu tahun 2024. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 3 Donggo pada tanggal 2 November tahun 2024. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul kembali di sekolah tempat kita belajar. Ya, nama aku yang saya banggakan. Nah, bagaimana kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ya. Jadi untuk dari banyak kita belajar pada hari ini, mari kita mengawali pembelajaran ini dengan sama-sama membaca doa. Ya. Untuk memimpin doa kepada Anda Imam Pujian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Sekarang Bapak akan absen dulu ya. Ya. Pertama Sri Mulyani, Hadir Pak. Upis Paradewati, Hadir Pak. Ayu Wandira, Hadir Pak. Sulistia, Hadir Pak. Rauda, Hadir Pak. Nur Fadilah, Hadir Pak. Uskiatul Aulia, Hadir Pak. Rita Salsabila, Hadir Pak. Ratu Salsabila, Hadir Pak. Citra Amalia, Hadir Pak. Aditya, Hadir Pak. Satria Senja, Hadir Pak. Awansa, Hadir Pak. Fauzan, Hadir Pak. Iman Wajian Rizki, Hadir Pak. Ketrian Tirta Rasul. Hadir Pak. Oke, ya jadi hari ini ya, kita akan belajar masalah bilangan bulat. Ya, jadi ya sebelum kita masuk materi, ya ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran bilangan bulat ini. Oke. Yang pertama yang harus kita capai dalam pembelajaran ini, ya satu orang pipit rasakan yang pertama. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian bilangan bulat. Yang kedua coba tulis. Peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga coba Awansa. Peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Iya. Jadi ya, itu adalah tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran matematika. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, ya ada beberapa pertanyaan yang Bapak siapkan untuk anak-anak. Ya coba kalian perhatikan ya, apa yang anak-anak pahami tentang bilangan bulat. Cukup. Bilangan yang masih utuh. Bilangan yang masih utuh. Ada yang lain lagi? Yuk. Bilangan yang mulai dari 0. Bilangan yang mulai dari 0. Ada yang lain lagi? Bilangan negatif. Bilangan negatif. Ada yang lain lagi? Ya. Bilangan yang terdiri dari bilangan asli. Bilangan yang terdiri dari bilangan Asli. Ada yang lain lagi? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya.
Apakah bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat? Ya. Ya, ya. Sekarang kita berikan aplaus dulu. Ya, anak-anakku yang saya banggakan, coba kalian perhatikan gambar yang ada di depan ya. Ya. Oke, gambar yang ada di depan ini adalah gambar termometer. Ya, coba kita perhatikan ya. Di gambar termometer ini ya ada bilangan-bilangan. Ya, ada yang bertanda positif, ya sampai ke yang bertanda Negatif. ya. Coba kita perhatikan di nomor 1 ya. Ya, suhu air di dalam panci adalah 38 derajat Celcius. Ya, artinya 38 derajat Celcius itu adalah suhu di atas Nol. ya. Karena dia tandanya positif maka berada di atas Ya. Kemudian coba lihat yang kedua. Suhu di kutub selatan mencapai negatif 8 derajat Celcius. Artinya negatif 8 derajat Celcius adalah suhu 8 derajat Di bawah nol. ya, karena posisinya karena dia negatif, yang jelas posisinya berada di bawah Nol. ya, oke. Ya. Oke, dari sekarang kita akan masuk ke materi ya, ya untuk mengenal bilangan bulat. Ya, coba kalian perhatikan di depan ya. Ya. Himpunan bilangan bulat ya. Tadi himpunan bilangan bulat ini ya disimbolkan dengan huruf B. Ya. B sama dengan ya buka kurung titik-titik negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Perhatikan ya. Ya. Bilangan yang berada di sebelah kiri 0 itu disebut bilangan Negatif. bulat negatif. Ya. Kemudian bilangan yang berada di sebelah kanan 0 disebut bilangan bulat Positif. ya. Kemudian ketiga bilangan 0 ya bukan bilangan bulat negatif dan juga bukan bilangan bulat Positif. ya. Coba kita perhatikan contohnya ya. Ya untuk yang di garis bilangan ya. 9 ditambah negatif 6 ya. 9 ditambah negatif 6 ya. Oke ya, kita coba perhatikan ya, kalau kita menghitung dengan garis bilangan ya, kita sama-sama perhatikan di gambar ya. Ya. Oke, yang pertama untuk start awalnya kita harus startnya dari 0 ya, tidak boleh start dari bilangan berapapun ya. Coba lihat ya, startnya dari 0 kita jalan ke kanan ya sebanyak 9 kali. ya, sebanyak 9 kali. Kemudian di situ kita tambah negatif 6. ya, artinya ya, karena 6 ini adalah negatif, berarti kita jalan lagi ke sebelah Kiri. sebelah kiri sebanyak berapa langkah? 6. Ya, sebanyak 6 8. sehingga hasilnya 3. 3. Sudah bisa? Sudah. Ya. Coba kita ke contoh yang kedua ya. Ya, ya sama dengan tadi ya. Negatif 2 ditambah negatif 5 ya. Posisi awalnya kita sama, tetap berada di 0 ya, kita posisi startnya ya. Kemudian karena 2 ini negatif, kita jalan ke Kiri. sebanyak berapa langkah? 2. 2 8. ya, sehingga kita berada di posisi negatif 2. anak ya. Untuk memberikan contoh untuk sifat yang inverse, coba satu orang pin di depan ya. 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 Oke. Ya, ya. Ya. Oke. Coba saya kasih
contoh yang lain lagi ya. Ya. Ya, tentang ya, contoh-contoh dari sifat yang invers ini. Senza coba selesaikan. Ya, kita berikan aplaus dulu. Oke, speaking dulu ya. Ya. Oke, ya. Diharapkan kepada anak-anakku untuk berdiri semua. Ya, jadi sekarang ya kita akan bagi kelompok. Ya, jadi diharapkan pada anak-anakku untuk bagi kelompok ya sesuai dengan yang sudah Bapak bagikan kemarin. Ya, Bapak akan membagikan KPD ya, untuk anak-anak kerjakan ya. Ya. Jadi ya kerjakan soal yang sudah ada di KPD ya sambilan kalian lihat dari modul itu ya anak-anak juga bahan misalnya di kemarin ya yang Bapak kirim kemarin. Lalu kita lakukan diskusi dan bisa menyelesaikan KPD yang telah Bapak bagikan ya. 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 Suruh setelah itu. Mana ini? Bisa? Bisa. Ya, kalau belum bisa, ya dulu di tangan saya. Bisa. Ini 64 derajat Celcius. Kalau yang masih bingung, ditanyakan ya.
Ya, anak-anak sekalian sudah selesai? Sudah. Lalu sudah selesai. Ya sekarang ya anak-anak akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Ya. Ya, jadi sekarang kita memulai diskusi, memulai presentasi. Ya untuk mengawali presentasi kali ini kita awali dulu dengan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bilangan bulan. Saya sebagai moderator atas nama Ayu Wandira dan di samping kanan saya atas nama Ratu Salsabila. Citra Amalia. Rodat Aditya. Dan dipersilahkan kepada pemateri. Oke, untuk kelompok 2 dan 3 silakan perhatikan di depan ya. Suhu di puncak Gunung Wangameti pada malam hari adalah negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan pada siang hari suhunya adalah 25 derajat Celcius. Tentukan selisih suhu antara siang hari dan malam hari di puncak Gunung Wangameti. Suhu malam hari sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Suhu siang hari sama dengan 25 derajat Celcius. Jadi selisih suhu malam hari dan siang hari adalah negatif 2 tambah 25 sama dengan 23 derajat Celcius. Perhatikan ya. Teman-teman perhatikan papannya. Dion mempunyai 15 kelereng. Ia memberikan 4 kelereng kepada adiknya dan 3 kelereng kepada temannya dan 2 kelereng lagi kalah dalam permainan. Berapakah sisa kelereng yang dimiliki Dion sekarang? Dion awalnya mempunyai 15 kelereng. 4 kelereng dia berikan pada adiknya, 3 kelereng diberikan pada temannya, 2 kelereng ia kalah dalam bermain. Sisa kelereng Dion sekarang adalah 15 dikurang 9 sama dengan 6 kelereng. Derajat Celcius. Suhu di dalam ruangan adalah 24 derajat Celcius. Selisih suhu ruangan pendingin dengan suhu ruangan adalah Suhu di dalam ruangan adalah min 5 derajat Celcius. Suhu di luar ruangan adalah 24 derajat Celcius. Selisih dari suhu di dalam ruangan dan suhu di luar ruangan adalah min 5 plus 24 sama dengan 19 derajat Celcius. Buketi membeli 3 dus wafer. Setiap dus berisi 22 wafer. Banyak wafer seluruhnya adalah Buteti membeli 3 dus wafer. 1 dus isinya 22 wafer. Sehingga 3 dus wafer sama dengan 22 tambah 22 tambah 22. Berarti 3 dus isinya 66 wafer. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada saudari Ujugia dipersilakan untuk bertanya. Coba jelaskan ulang hasil yang nomor 1. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Ujugia dulu. suhu malam hari sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Suhu siang hari sama dengan 25 derajat Celcius. Selisih suhu malam dan siang hari adalah negatif 2 ditambah 25 sama dengan 23 derajat Celcius. Apakah saudari Ujugia dapat memahaminya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada saudara Awansah dipersilakan untuk bertanya. Untuk nomor 4, kenapa wafer bisa nakul 6 sementara hanya 3 dus saja yang dibeli oleh Ibu Teti? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Awan.
Bu Teti membeli 3 dus wafer. 1 dus isinya 22 wafer. Sehingga 3 dus wafer sama dengan 22 tambah 22 tambah 22. Berarti 3 dus isinya 66 wafer. Apakah saudara Awansyah dapat memahaminya? Baiklah, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami. Bilangan bulat adalah jenis bilangan yang mencakup semua bilangan tanpa komponen desimal atau pecahan. Bilangan bulat termasuk bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Dalam matematika, bilangan bulat biasanya dilambangkan dengan huruf 2 yang berasal dari kata zahlen yang berarti bilangan. Demikian hasil presentasi kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke kelompok 2 untuk melakukan presentasi dari hasil tugas kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Coba ambil dulu. Ya. Oke. Ini yang ini cukup 2 sampai soal ya. 2 sampai 3. Budi membeli buku seharga 6.000. Jika ternyata Budi hanya membawa uang sebesar 2.000, berapa kurangan uang yang dibutuhkan Budi untuk membeli 5 buku saja? Dengan buku sama dengan 6.000. 1 buku sama dengan 6.000 per 6 sama dengan 1.000. 5 buku dikali 1.000 sama dengan 5.000 dikurangi 2.000 sama dengan 3.000. Sebuah lapangan takraw setelah dibuat ternyata lebarnya kurang sepanjang 50 cm dari ideal. Jika lebar ideal lapangan takraw adalah 5 meter, tentukan lebar lapangan takraw yang sebut. Lapangan lebarnya kurang 50 cm, lebar asli 5 meter atau 500 cm. Lebar lapangan 500 cm dikurangi 50 cm sama dengan 450 cm atau 4,5 meter. Sekarang kami buka sesi tanya jawab. Apakah kelompok lain ingin bertanya? Silakan kepada saudari Lisa untuk bertanya. Untuk nomor 2, kenapa bisa menghasilkan 450 cm? Coba jelaskan. Lapangan lebarnya kurang 50 cm, lebar asli 5 meter atau 500 cm. Lebar lapangan 500 cm dikurangi 50 cm, jadi lebarnya 450 cm atau 4,5 meter. Apakah saudari Lisa Salsabila dapat mengertinya? Ya. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah presentasi yang dilakukan oleh kelompok 2. Ya, kemudian sekarang kita lagi kelompok 3 untuk melakukan presentasi dari hasil pekerjaan pustaka. Ya, bersama dulu ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai juru moderator atas nama Uskiatul Ulia, dan di sebelah kanan saya atas nama Rita Salsabila. Sulistia. Bisa saja. Baik,
dan dipersilahkan kepada pemateri. Dalam suatu permainan, 2 orang anak bermain sebanyak 5 kali dan memperoleh skor sebagai berikut. Skor anak A 0, 11, 3, 6, 9. Skor anak B negatif 4, 9, 7, negatif 2, 11. Siapakah yang mendapatkan skor paling tinggi? Jadi skor yang paling tinggi adalah anak A. Karena anak A memperoleh nilai yang paling tinggi. Jadi apakah ada yang bertanya? Kepada saudara dipersilakan. Coba jelaskan ulang jawaban untuk nomor 1. Saya jelaskan ulang. Itu adalah termasuk definisi. Jadi skor yang paling tinggi adalah anak A. Karena skor anak A mendapatkan skor yang paling tinggi dibandingkan dengan skor anak B. Apakah saudara sudah memahaminya? Ya. Nah, demikian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari sekarang ya kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba Upin simpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, oke. Bilangan bulat adalah jenis bilangan yang mencakup semua bilangan tanpa komponen desimal atau pecahan. Bilangan bulat termasuk bilangan positif, nol, dan bilangan negatif. Dalam matematika, bilangan bulat biasanya digambarkan dengan huruf Z yang berasal dari kata Jerman atau Zahre yang berarti bilangan. Oke, sekarang ya kita akan menyelesaikan soal evaluasi ya. Bagi anak-anak, ya silakan buka link yang Bapak bagikan kemarin. Ya silakan, kerjakan ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, kumpulkan ya. Ya. Jadi dikirim ya. Ya. Kalau sudah dikirim ya. Ya. Oke, jadi ya untuk pembelajaran kita pada hari ini ya sampai di sini. Ya untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar masalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya supaya lebih kita bisa bermanfaat, ya mari kita sama-sama menutup pembelajaran ini dengan membaca doa ya. Ya. Satu orang pimpin doa dulu. Masa? Ya. Sebelum kita pulang, adalah kita bersama-sama berdoa. Mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Kita selesai. Ya, untuk kali ini kita berterima sampai di sini. Ya saya akhiri. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.